Selamat datang dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran geografi. Dalam video ini, kita akan mempelajari bersama mengenai alat pengukuran dalam evaluasi pembelajaran, baik yang berbasis tes maupun non-tes. Namun, sebelum masuk ke materi inti, mari kita pahami terlebih dahulu kerangka dan sistem dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan gambaran nyata kepada mahasiswa mengenai bagaimana proses evaluasi dalam pembelajaran dirancang dan dilaksanakan. Tidak hanya mempelajari teori, mahasiswa juga diajak untuk memahami langsung bagaimana menyusun alat ukur yang sesuai, bagaimana mengkalibrasinya, serta bagaimana menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran geografi. Pembelajaran dirancang dengan pendekatan project-based learning yang mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dan reflektif dalam proses belajar. Sistem perkuliahan dilaksanakan secara terstruktur, memadukan pendekatan teori dan praktik. Perkuliahan berlangsung melalui ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, serta latihan penyusunan dan analisis instrumen evaluasi. Mahasiswa akan dibimbing tahap demi tahap, mulai dari memahami konsep dasar evaluasi, jenis alat tes dan non-tes, menyusun kisi-kisi, hingga menganalisis validitas dan reliabilitas instrumen yang telah dibuat. Evaluasi pembelajaran dalam perkuliahan ini mencakup keaktifan mahasiswa, tugas individu dan kelompok, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Beberapa sumber rujukan utama berasal dari buku teks evaluasi pendidikan dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa juga perlu memperhatikan tata tertib perkuliahan. Kehadiran menjadi aspek penting, di mana mahasiswa diharapkan hadir minimal 80% dari total pertemuan. Selain itu, keaktifan dan partisipasi selama kelas baik secara luring maupun daring menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem penilaian. Perkuliahan daring memanfaatkan berbagai platform seperti WhatsApp, Google Meet, Zoom, dan Microsoft Teams. Setiap interaksi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, sopan santun, dan integritas akademik. Tugas harus dikumpulkan tepat waktu, dan segala bentuk plagiarisme tidak akan ditoleransi. Sumber belajar yang digunakan dalam perkuliahan ini berasal dari para ahli di bidang evaluasi pendidikan. Di antaranya adalah karya-karya Anna Sudijono, Nana Sujana, Herman Brunlam, Slameto, Edi Purwanto, hingga Laurie Anderson, dan David Prabowo. Berbagai sumber ini akan menjadi referensi utama dalam memperdalam pemahaman mahasiswa tentang evaluasi yang komprehensif. Kini kita memasuki bagian utama dalam video ini, yaitu materi tentang alat pengukuran tes dan non-tes. Dalam evaluasi pembelajaran, alat tes digunakan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik secara terstruktur dan objektif. Alat ini biasanya berupa soal pilihan ganda, isi yang singkat, benar salah, atau uraian. Dengan menggunakan alat tes, pendidik dapat memperoleh pengetahuan efektif tentang sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Di sisi lain, alat non-tes digunakan untuk mengukur aspek afektif dan psikomotorik peserta didik. Alat ini dapat berupa observasi, angket, wawancara, skala sikap, maupun portofolio. Penggunaan alat non-tes memberikan gambaran yang lebih luas tentang perilaku, motivasi, minat belajar, dan keterampilan sosial siswa yang tidak dapat dijangkau melalui tes tertulis. Sebagai calon pendidik dan evaluator pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan memilih alat evaluasi yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dengan pemahaman yang baik tentang alat tes dan non-tes, kita dapat menciptakan sistem penilaian yang adil, akurat, dan bermakna. Itulah penjelasan singkat